Dan ini saya tadi bawa air, bawa batu, bawa tanah yang nanti akan saya larungkan di sini. Batu tadi, tanah sama air itu saya ambil dari di tempuran emas yang ada di Purworejo tadi. Nah, ini ombaknya sangat berbahaya sekali ya, yang ada di sini itu sangat besar sekali. Kita lihat ke sana ya, ombaknya kayak apa. Nah, di sana terlepas tidak ada penghalang gunungnya arah Purworejo itu, tapi kalau arah Jogja nggak ada. Nah, itu ombaknya sangat besar sekali. Memang pantai sini pantai yang paling berbahaya. Tarikan dari Jadi gini, daerah rawan gempa di Bantul itu ada beberapa sumber atau yang menyebabkan potensi gempa bumi. Salah satunya di Megatrust yang itu. Kemudian ada yang namanya sesar opak. Kalau tadi Megatrust sudah kami sampaikan, itu membujur dari barat Aceh sampai dengan Sulawesi tadi. Kalau sesar opak itu ada di darat. Ada di darat yang membujur mulai dari Kretek, kemudian melewati Pundong, Imogiri, Banguntapan, sampai Kalasan, sampai dengan Prambanan. Itu. Jadi kalau itu terjadi gempa, walaupun dengan magnitudo sama, tetapi dampaknya bisa lebih besar yang di darat. Hanya saja kalau tadi di Megatrust, itu dia mempunyai dampak lain, yaitu tsunami. Tempuran emas ini terdapat batu gilang. Batu gilang warnanya hitam kelam. Ini saya berada di ujung sungai dari Purwonto. Ini dari sungai dari arah sana sama sungai dari arah sana. Dan ini ada tengah-tengahnya, di ujung dari dua sungai itu ada batu gilangnya. Terus di sana, nah ini tembusannya dari dua arah sungai menjadi satu, namanya Sungai Purwonto. Tembusnya di pantai selatan. Ini biasa digunakan untuk arum jeram. Tembusnya hilirnya di pantai selatan yang merupakan perbatasan Jawa DIY dengan Jawa Tengah. Rahayu. Nah, disinilah tempat ujung dari Sungai Purwonto tadi ya. Di sini banyak terdapat tanggul. Nah, itu banyak sangat besar sekali. Nah, dari sinilah kenapa saya datang ke sini. Tempat sinilah yang mempunyai potensi besar jika terjadi gempa Megatrust, tsunami Megatrust. Ini potensi yang sangat besar bisa menenggelamkan kota Jogja. Nah, ini saya berada di sungai Purwonto yang tembus ke laut. Nah, saya tadi dari tempuran yang ada di atas hingga sampai sini. Ini posisi di sebelah barat dari Bandara Yogyakarta. Nah, itu ada
Sawakayan. Nah, dari sinilah potensi yang sangat besar bisa menenggelamkan kota Yogyakarta jika terjadi megatrust. Karena di sini laut lepas yang tidak terhalang oleh gunung dari posisi kota Yogyakarta. Kalau dari Parangkusumo, Parangtritis itu kan masih terhalang oleh Gunung Kidul ya, masih ada pegunungan. Tetapi kalau dari posisi sini, ini memang lepas tanpa ada penghalang gunung dari kota Jogja. Jadi dari tempat sinilah yang mempunyai potensi besar jika terjadi gempa megatrust bisa menenggelamkan kota Jakarta. Dan ini saya tadi bawa air, bawa batu, bawa tanah yang nanti akan saya larungkan di sini. Batu tadi, tanah sama air itu saya ambil dari di tempuran emas yang ada di Purworejo tadi. Nah, ini ombaknya sangat berbahaya sekali ini yang ada di sini, itu sangat besar sekali. Kita lihat ke sana ya, ombaknya kayak apa. Nah, di sana terlepas tidak ada penghalang gunungnya arah Purworejo itu, tapi kalau arah Jogja nggak ada. Nah, itu ombaknya sangat besar sekali. Memang pantai sini pantai yang paling berbahaya. Kalau tarikan dari ombak ke atas kembali ke darat kembali ke air itu sangat ngeri ya. Tuh. Jadi memang tidak diperbolehkan berenang di situ. Nah, ini kita ke ujung lagi. Nah, ini sangat ngeri sekali ya ombaknya. Posisinya tepat di barat Bandara Yogyakarta. Besar sekali di sini. Jadi tekanan ombak di sini tuh sangat gede ya, dibandingkan pantai-pantai yang lain. Sampai berguling kayak gitu. Kekuasaan Tuhan. Jangan menyombongkan diri kita sebagai manusia yang semenakah layaknya Tuhan. Kita Tuhannya bagian terkecil dari alam ini. Inilah kebesaran dari Tuhan itu seperti ini. Kita nanti jalan menuju Jakarta. Nah, ini ujungnya dari Tanggul.
serem. Nah, ini sunset muara kekuatan air yang sebenarnya. Tempat yang berpotensi sangat besar bisa mentenggelamkan kota di Jakarta. Serem. Agak mundur. Kekuatan air yang sangat besar. Bagaimana ngerinya kalau sampai terjadi megatrust. Airnya sampai luber-luber gitu. Padahal di tempat yang tinggi. Suaranya aja merem, burung air, laut, samudra India ini lepas. Nah, ini buat pengetahuan saudara-saudara, ini saya mau melakukan ritual di sini, menaruh tirta, batu sama tanah di larung di sini. Semoga menjadi sebuah kesadaran bagi kita semua untuk bisa mencintai alam, sayang terhadap alam. Jadi ketika kita bisa mencintai alam, menjaga alam, alam akan menjaga diri kita juga. Rahayu, 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 wilayah kayak nama sidang sekali. Nah, ini saya berada di bendungan Kali Bawang yang merupakan aliran dari Sungai Progo atau Kali Progo. Ini adalah batas wilayah antara Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi DIY. Dari seberang sana itu sudah merupakan daerah Kabupaten Magelang yang merupakan Jawa Tengah, dan saya ini berada di Provinsi DIY. Nah, Sungai Progo ini kalau ke atasnya tembusnya di belakang Candi Pawon sama Candi Borobudur, dan muara sungainya itu hingga ke laut dekat Pantai Baru, daerah istimewa Yogyakarta. Jadi DIY ini terdapat 3 muara sungai yang besar. Yang pertama di sisi timur yaitu muara Sungai Kali Opak yang berada di barat Pantai Parangkusumo. Yang tengah ya ini Sungai Progo ini yang di dekat Pantai Baru.
dan muara besar yang sebelah barat yaitu di muara sungai Kali Bogowonto yang merupakan aliran yang di atasnya itu berasal dari daerah Purworejo, mengalirnya dari Purworejo hingga pantai selatan yang merupakan muara terbesar di Yogyakarta. Itu merupakan batas wilayah Jawa Tengah dengan DIY yang berada di dekat Bandara DIY. Jadi sebelah barat bandara yang dekat Pantai Congot. Nah, ini merupakan 3 muara terbesar yang ada di DIY. Selamat malam, rahayu, 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 Om Swastiastu. Nah, ini batu yang jatuh dari tebing di Telaga Muncar yang berada di wilayah Kaliurang. Nah, batu sebesar ini tadi jatuh pada pukul 21.00 tanggal 22 Juli 2024 ya. Pas malam Selasa ini. Nah, memang ini menjadi sebuah tanda ya. Ini tadi batunya hampir saja menjatuhi Mas Indarto, jatuh di depannya. Tepat sekali kita mau mengadakan ritual. Jadi ritual mau dimulai itu ada batu yang besar seperti ini, berat sekali kalau jatuhin orang ya lumayan ini. Nah, ini menjadi simbol bahwa batu ini bentuknya seperti gunung ya. Ini menjadi simbol untuk Merapi. Suatu ketika Merapi itu akan seperti ini. Nah, ini hijaunya pecah. Jadi jatuhnya itu tadi pecah ini, bentuknya seperti ini. Nah, ini menjadi simbol karena memang perjalanan kami dari Gunung Api Purba menuju Merapi itu kami mengaturkan beserta tanah sama batu untuk diserahkan atau diberikan tanda dari Gunung Purba untuk diberikan ke Merapi sebagai apa ya, kan Merapi ini akan mau hajat, punya hajat besar ya, harus mendapat restu dari ibunya karena Gunung Api Purba itu adalah ibu dari Gunung Merapi, yaitu Gunung Api Purba yang ada di Manggaran Gunung itu. Nah, itu sebelum menjadi Gunung Merapi dulunya itu Gunung Api Purba itu yang dulu namanya Gunung Jamur Dempa. Nah, ini menjadi suatu pengingat buat kita semua agar eling Namas Podo tetap mempunyai jiwa yang melayu hayune bawono, biar selalu dapat pengayoman dari alam semesta. Nah, ini apa namanya, batunya kan bentuknya seperti gunung. Nah, ini suatu ketika ini menjadi simbol Merapi. Suatu ketika Merapi itu seperti ini, Dewer. Nah, ini sangat mengerikan sekali ya. Nah, pas ini jatuh pas jam 21.47, pas waktu kita pertengahan doa tadi, terjadi erupsi besar di Merapi. Semoga ini menjadi suatu pengingat bagi kita semua agar lebih eling Namas Podo. Nah, ini rombongan awas. Perjalanan ke puncak Purba, Gunung Api Purba. Capek, Mbak?